Membahas tentang kaca, sebagian besar orang hanya mengetahui kaca itu kaca clear atau kaca cermin. Padahal, selain dua jenis ini, masih banyak lagi jenis kaca yang lainnya seperti kaca warna atau kaca reflektif. Kali ini kita akan membahas berbagai macam jenis kaca dan juga manfaatnya. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan nyalakan notifikasinya. Kaca clear. Kaca clear punya tingkat transmisi optimal tanpa memberi efek bayangan. Selain itu, kaca clear memberikan pencahayaan alami dan efek luas pada ruangan. Kamu juga bisa melihat pemandangan luar ruangan dengan jelas menggunakan kaca clear. Karakteristik umum dari kaca clear memiliki permukaan yang sangat bersih, rata, dan bebas distorsi. Punya transmisi yang tinggi hingga lebih dari 90% loh, dan menghasilkan bayangan yang sempurna. Tebalnya bisa sampai 19 mm dengan lebar 3 meter dan panjang 10 meter. Biasa digunakan di mana aja sih kaca clear ini? Kaca clear bisa digunakan untuk eksterior dan interior, baik untuk rumah, bangunan umum, perkantoran, pertokoan, hingga bangunan tinggi. Selain itu, bisa juga digunakan untuk lemari pajang, perabot rumah tangga, tabletop, dan dinding. Untuk dekorasi dan akuarium juga bisa loh. Bisa juga untuk pemakaian khusus seperti dinding gedung yang besar atau disebut suspension glass system. Kaca warna atau yang biasa dikenal dengan kaca ribbon. Kaca warna ini merupakan kaca float yang diberi warna dengan menambahkan bahan-bahan tertentu. Karakteristik umumnya, kaca warna mempunyai kemampuan untuk menyerap sebagian panas matahari dengan rata-rata daya serap hingga 55%. Jadi, bisa digunakan untuk mengurangi beban pendingin ruangan yang kita gunakan. Warnanya ada bermacam-macam, mulai dari dark blue, euro grey, dark grey, bronze, green, dan blue green. Kaca warna juga bisa mengurangi efek silau dari cahaya matahari yang masuk. Karena sifat daya tembus pandangnya menjadi rendah, kaca warna juga bisa digunakan untuk menambah tingkat privasi kita di dalam ruangan. Bisa digunakan di mana aja sih kaca warna ini? Selain untuk eksterior dan interior di rumah, bangunan tinggi, perabotan atau partisi, kaca warna juga sering digunakan sebagai kaca dekoratif. Kaca reflektif. Kaca reflektif merupakan kaca yang dilapisi dengan pelapis transparan tipis dari oksidasi logam melalui proses pyrolisis sehingga memiliki efek pantul. Lapisan pada kaca reflektif ini memiliki daya tahan dan kualitas penampilan yang tetap sepanjang waktu. Bisa memantulkan cahaya dan panas dan memberikan kesan yang mewah. Ada dua jenis lapisan atau coating pada kaca reflektif, yaitu super silver dan klasik. Kaca reflektif ini banyak digunakan untuk gedung-gedung tinggi dan rumah tinggal di area terbuka. Karakteristik umumnya, tahan terhadap kondisi cuaca,
perubahan temperatur udara, polusi, dan debu. Semua kaca pada kaca warna atau ribbon dapat dijadikan kaca reflektif dengan menambah lapisan atau coating. Selain bisa memantulkan energi atau panas matahari, kaca reflektif juga bisa menyerap energi atau panas matahari tersebut. Jadi, kita bisa lebih hemat dalam penggunaan pendingin ruangan. Menggunakan kaca reflektif juga bisa mengurangi efek silau karena mengurangi intensitas cahaya matahari yang masuk. Kaca Low E. Kaca Low E merupakan kaca yang dilapis dua pelapis atau coating oksida logam melalui proses CVD. Pelapis ini hanya diaplikasikan pada satu sisi kaca. Lapisan tersebut adalah lapisan Low Reflective Coating dan Low Emissivity Coating. Penggunaan kaca Low E bisa mengurangi panas yang masuk ke dalam ruangan dengan tetap memberikan penampilan yang netral pada bangunan. Karakteristik umumnya, kombinasi dua lapisan coatingnya mampu menolak panas secara lebih efektif, namun tidak mengurangi cahaya yang masuk, sehingga bisa mengurangi beban listrik untuk penggunaan lampu dan AC sekaligus. Wah, menarik ya! Penampilan kaca Low E bersifat netral dengan tingkat pantul yang sangat rendah. Kaca Low E bisa diproses lebih lanjut menjadi kaca pengaman ataupun sebagai kaca thermal insulation. Kaca Low E sering digunakan untuk jendela dan juga dinding kaca. Kaca Planable G. Sama seperti kaca Low E, Planable G merupakan kaca yang dilapis dengan dua coating oksida logam melalui proses CVD dan hanya dilapiskan pada satu sisi kaca. Yang berbeda, dua lapis coating ini sama-sama low emissivity coating, di mana coating tersebut dapat mengurangi panas yang masuk sehingga membuat kita di dalam ruangan menjadi lebih nyaman. Transmisi cahaya Planable G sangat baik karena tampilannya transparan seperti kaca clear biasa. Karakteristik umum dari Planable G. Dengan emisivitas rendah, Planable G nggak cuma menghemat energi, tapi juga sangat mudah untuk dilakukan proses lanjut seperti tempered, laminate, dan double glazing unit. Lapisan coating pada Planable G diterapkan secara online coating dengan menggunakan suhu tinggi, jadi bisa dipastikan tahan lama melekat pada permukaan kaca. Planable G adalah kaca Low E yang sangat ideal untuk prosesor. Planable G dapat disimpan, dipotong, dan dirakit seperti kaca biasa. Planable G biasa digunakan untuk bukaan-bukaan jendela, di rumah tinggal ataupun di perkantoran. Kaca pola atau biasa dikenal dengan kaca motif. Pola atau motif diproduksi dengan cara roll out proses.
Jadi, pada salah satu permukaan kaca akan tercetak pola sesuai dengan motif pada roll. Karakteristik umumnya, kaca motif memiliki daya tembus yang terbatas sekaligus memberikan efek dekoratif yang sangat menarik. Karena cahaya yang melalui kaca motif dibiaskan dengan tingkat bias dan daya tembus yang bervariasi, kaca motif bisa memberi efek pencahayaan dan bayangan yang menarik. Kaca motif bisa digunakan untuk partisi, dinding, pintu, perabotan rumah, lampu, dan lain-lain yang membutuhkan unsur dekoratif. Kaca motif bisa juga digunakan untuk ruangan yang membutuhkan cahaya namun tidak memerlukan daya tembus pandang. Contohnya pada kamar mandi. Khusus untuk Indofigur non-glare, bisa digunakan untuk bingkai foto ataupun gambar. Kaca ini memberi efek jernih tanpa silau, jadi gambar bisa dilihat dari sudut pandang manapun. Kaca cermin Asahimas. Kaca cermin produksi Asahimas sangat berbeda dengan kaca cermin standar yang ada saat ini, karena diproduksi dengan menerapkan teknologi mutakhir dari Eropa. Karakteristik kaca cermin memiliki lapisan metalik yang tidak menggunakan tembaga, sehingga kualitas cermin ini jauh di atas standar kualitas cermin yang ada saat ini. Kaca cermin ini tahan terhadap bahan-bahan kimia pembersih kaca yang sangat agresif. Selain itu, pantulan yang dihasilkan juga jernih tanpa distorsi sedikit pun. Penggunaan kaca cermin ini digunakan untuk dekorasi interior pada bangunan-bangunan seperti perkantoran ataupun rumah tinggal. Bisa juga digunakan untuk pelapis dinding, langit-langit, perabotan, dan lain-lain. Kaca La Cobel. Dengan kombinasi keahlian dan teknologi tinggi, saat ini ada inovasi terbaru dari dunia kaca, yaitu kaca La Cobel. La Cobel adalah kaca cat pertama di Indonesia yang diproduksi secara massal. Karakteristik dari kaca La Cobel. La Cobel adalah kaca yang dicat pada salah satu sisinya. Cat tersebut diaplikasikan pada kaca clear dan kaca diamond clear. La Cobel mudah dikombinasikan dengan bahan lain seperti kayu, baja, ataupun batu. La Cobel tersedia dalam berbagai warna standar seperti pure white, luminous green, classic black, classic red, dan classic orange. Selain itu, La Cobel juga memiliki warna-warna non-standar sesuai dengan kebutuhan kita. Penggunaan kaca La Cobel. Kaca La Cobel sering dipakai untuk interior dan furniture seperti partisi, tutup dinding, lemari, meja, kitchen set, dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya.